warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul bertemu lagi di sini dalam acara presentasi dari kepada kepala sekolah dan rekan sejawat modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Angsana, yang ulun hormati ibu-ibu, rekan guru hebat semua. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan untuk kegiatan hari ini. Langsung aja kita bola. Sebelum acara dimulai, kita membacakan basmalah. Oke, cukup. Presentasi sharing kepada kepala sekolah dan rekan sejawat modul 1.4 budaya positif. Ini yang ulun susun. Terus tujuan capaian umum pada modul ini ialah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hubungannya dengan lingkungan positif, budaya positif sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum dan mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, memahami peran guru dan membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi Ibu, di sini ada filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara ya Ibu ya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid itu sebagai biji jagung Ibu. Biji jagung. Setiap murid memiliki potensi dan bakat yang unik. Layaknya biji jagung yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi tanaman yang subur. Kita pendidik ibaratkan sebagai petani. Tugas petani itu menuntun dan membantu murid untuk mencapai potensi dirinya ya Ibu. Nah, terus seperti halnya petani yang merawat tanaman jagung agar tumbuh dengan baik, pendidikan sebagai proses penanaman dan pemeliharaan. Proses pendidikan harus berpusat kepada murid sesuai dengan kodratnya. Seperti halnya proses penanaman dan pemeliharaan tanaman jagung yang harus dilakukan dengan tepat agar menghasilkan panen yang optimal. Di sini KHD mengibaratkan biji jagungnya sebagai murid. Jadi kita sebagai pendidik yang harus memberikan pupuk, memberikan tanah yang bagus untuk tumbuhnya jagung tadi ya Ibu. Ibaratkan murid, kita mengajarinya. Kita di sini menuntut, bukan menuntut murid, menuntun murid untuk tumbuh dengan potensinya sendiri sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alamnya itu yaitu bawaan dari dirinya Bu. Nah di sini KD menekankan bahwa setiap murid memiliki kodrat alamnya sendiri, yaitu bakat dan potensi bawaan yang harus dihormati dan dikembangkan. Pendidik tidak boleh memaksa murid untuk menjadi sesuatu yang bukan kodratnya. Nah di sini juga ada KHD itu berpendapat bahwa pandangan konvergensi ya Bu, yang dianggap oleh KHD, anak-anak bukan merupakan kertas kosong. Kalau dulunya kan kita berpikir bahwa anak-anak itu kertas kosong,
kita tulis apa aja bisa tuh. Kan dulu pendapat kita seperti itu, ternyata setelah saya ikuti dan ini di sini Bu, ternyata pendapat itu oh begini, ternyata anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh apa saja, bukan pula sudah ada tulisan, bukan pula ada sudah di dalamnya tulisan yang penuh, bukan. Jadi kalau maksudnya itu sudah tulisan ada yang penuh itu, jadi nggak ada gunanya tuh guru mengajarkan karena dia sudah punya bawaan dari kodratnya sendiri, bukan juga itu. Tetapi apa ini? Kodrat alam ini adalah kodrat alam ini bukan tulisan, bukan kertas kosong, bukan juga yang sudah berisi, namun ada isinya tapi masih buram Bu, masih samar-samar. Jadi setiap anak itu sudah memiliki di dalamnya itu sudah punya tulisannya masing-masing, tapi cuma masih buram. Tugas kita sebagai pendidik menebalkan itu Ibu. Nah kita kan bisa melihat, oh anak ini ternyata pintar menggambar nih, kita salurkan. Oh ternyata anak ini pintar nih matematikanya nih, oh kita salurkan. Biasanya seperti itu ya Ibu ya. Nah gini. Terus ada juga menganjurkan pendidikan membebaskan murid untuk mengembangkan diri sesuai kodrat dan minatnya. Nah di sini apa kaitannya dengan budaya positif? Untuk mencapai semua ini, maka kita akan melanjutkan dengan budaya positif. Kita membangun bagaimana kita menuntun murid itu supaya dapat lagi mencapai apa yang diinginkannya. Maka kita akan menciptakan budaya positif di dalam sekolah maupun di dalam lingkungan kita. Nah, di sini ibu-ibu, kita lanjut, ada pertanyaan pemantik dulu ya. Apakah ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apa setuju Bu? Tidak, oke, dia tidak ada yang setuju. Terus yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Tidak, iya. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Iya, setuju ya. Nah, kita lanjut di sini ya Ibu. Kita lanjut budaya positif, di dalamnya itu ada materinya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah di sini sebelum kita ke budaya positif, disiplinnya kita di sini perubahan paradigma dulu ya Ibu ya. Perubahan paradigma itu sebagai kontrol diri kita. Di sini ada 2 teman, A dan B. Di sini kita dikasih 1 kertas kosong, satunya kita disuruh menuliskan, lalu kita salah satu itu kita genggam, tangannya kita genggam. Terus ada salah satu teman ini ingin membuka, ingin melihat apa yang ditulis. Dia meminta ataupun membujuk, mengancam. Nah, apakah Ibu akan membuka tangan Ibu? Apakah membuka tangannya Bu? Apakah Ibu akan membuka tangan Ibu, temannya yang mau lihat tadi? Enggak. Apakah bisa misalnya misalnya Bu Ririn bilang, ayo Bu, buka itu Bu. Tergantung di hati kita ya. Tergantung hati kita. Kalau misalnya hati kita tidak mau buka, berarti kita tidak akan membuka. Apa itu Bu artinya? Orang lain tidak bisa memaksa kita, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Walaupun orang itu bilang, Bu pakai jilbab ini bagus pian Bu, tapi di dalam hati kita,
aku tidak cocok seperti itu. Yang mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Iya, itu kontrol perubahan paradigmanya ya Bu. Dan terus lanjut disiplin positif dan nilai kebajikannya. Yang di sini disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, apa yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita makna disiplin adalah telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan apa yang kita hargai ataupun capaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini menurut dulu paradigma kita bahwa kita disiplin itu hanya karena takut atau ingin dihargai. Nah, di sini Ibu, di sini disiplin positif itu maksudnya cenderungnya umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjut ya Bu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan, suatu tujuan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat William Glasser, teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Motivasi dalam dirinya yaitu hingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus lagi Bu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita, yaitu dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya. Lanjut ya Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini teori motivasi ini ada motivasi dari dalam dan ada motivasi dari luar. Contohnya motivasi dari dalam Bu, dari luar Bu. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Berarti saya kena hukum nih. Nanti saya kena SP, kena surat, dapat surat. Terus motivasi yang eksternal yang lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Itu motivasi dari luar. Untuk menghargai diri sendiri kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukan ini. Berarti itu motivasi dari dalam kita untuk mencapai tujuan positif di dalam diri kita. Oh, aku datangnya lebih cepat. Berarti itu motivasi yang dari dalam diri, bukan karena takut oleh kepala sekolah saja. Ya di sini. Nah, seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda?
Apakah ibu datang tepat waktu karena ini ditegur oleh atasan, atau kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan dari teman. Nah, terus yang ketiga, apakah ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai ibu akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai diri sendiri. Terus di sini, nah, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, atau tidak ada surat teguran, atau tidak ada atasan pun yang memuji, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk murid-murid kita? Gimana Bu? Iya, setuju ya. Motivasi kita dari dalam untuk mengajar dari untuk murid-murid kita. Nah, di sini ada teori hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, di sini Bu, ada teori hukuman, teori konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kita sudah tahu ya Ibu ya, hukuman seperti apa. Terus konsekuensi kita sudah tahu. Yang ketiga, restitusi. Rasanya apa ya Bu, restitusi itu? Apa ya dulu yang pernah ya kita ya? Restitusi itu apa ya dulunya ya? Nah, sekarang kita dengar oh restitusi. Apa kalau yang dua ini kayaknya sudah biasa. Oke. Nah, ini ada tambahannya restitusi. Yuk kita bahas ini. Hukuman ya, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Terus kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya, ini restitusi ya Bu ya. Terus yang ketiga ini tiba-tiba tidak diharapkan atau tidak disukai. Nah, habis itu sudah diketahui dan masuk akal kalau konsekuensinya. Yang ketiga restitusi berupa undangan mengadakan restitusi. Iya, lanjut ya Ibu. Nah, di sini kecil banget kelihatan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini suatu yang diyakini, suatu yang menyakitkan kalau hukuman itu pula tidak nyaman bagi murid. Kalau konsekuensi itu kita memberikan konsekuensi. Kalau kamu tidak belajar, maka kamu akan nulis ini konsekuensinya. Tapi kan sambil nulis dia kan sambil, oh berarti sambil mengingat konsekuensinya. Nah, kalau restitusi itu memberikan solusi. Bagaimana caranya kita bagaimana cara anak ini kita mengatasi anak ini? Bagaimana caranya? Bagaimana dia dapat kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang kuat. Dengan misalnya dia membuat kesalahan, kita tidak menyalahkan dia, tapi kita mengembalikan apakah jika kamu berbuat seperti tadi, bagaimana jadinya, bagaimana solusinya. Kita memberikan solusi sehingga anak itu menjadi lebih kuat lagi karakternya. Nah, di sini pengertiannya Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mencoba membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat Goshen 2004. Nah ini Bu, restitusi. Jadi bila ada anak berbuat kesalahan, kita memberikan solusi, memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kita lanjut ya Ibu ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah di sini, mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa ya Ibu? Mengapa? Iya, boleh? Boleh pakai mic. Iya. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu sudah ada ketetapan dari awal, sudah ditetapkan dari awal. Jadi sudah dijadikan sebuah baku ya, istilahnya itu tidak ada, ini sudah ada apa nih namanya? Iya, sudah ditetapkan dari awal. Kalau keyakinan kelas itu biasanya disusun bersama. Jadi kesepakatan sama dengan kesepakatan kelas. Jadi saya rasa lebih untuk keyakinan kelas ini lebih bisa mendapatkan respon yang positif karena mereka sendiri yang bikin. Jadi anak-anak diajak bersama untuk membuat keyakinan kelas agar mereka bisa membuat sendiri apa konsekuensi dari jika mereka melanggar hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yanti. Iya, terima kasih Bu Emi. Baik, sedikit menambahkan dari Ibu Emi ya. Kalau menurut saya, kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu pasangannya dengan hukuman. Kalau keyakinan kelas, selain keyakinan kelas itu kita bikin bersama antara guru dan murid, keyakinan kelas itu lebih enak didengar oleh anak. Jadi biasanya saya di kelas itu mengingatkan ketika anak-anak tidak aman, saya akan bilang begini, apa sih keyakinan kelas kita? Ingat tidak? Mereka langsung menyebutkan ini. Artinya kita bagaimana? Oh, ternyata kita belum melakukan keyakinan kelas. Nah, dan keyakinan kelas itu bisa dipasangkan dengan, atau memang pasangannya dengan konsekuensi ya, bukan hukuman. Dan solusinya ada di apa tadi yang Ibu Aisyah bilang tadi? Ya, restitusi. Jadi memang lebih pas keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Emi dan Ibu Yanti. Iya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan itu ya, pindah sebelah sini. Oh iya, boleh. Silakan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan itu benar tadi katakan Ibu Yanti identik dengan hukuman. Kalau seandainya kita tuh jalan di jalan raya, kita naik motor, jalan, kita tidak pakai helm, nanti kita melanggar peraturan. Kalau keyakinan kita, oh saya menggunakan helm karena untuk melindungi kepala saya. Oh, nah itu bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi mengapa tidak peraturan? Dulunya kita peraturan kan, peraturan kelas ini. Oh identik dengan, oh kalau tidak dipatuhi berarti akan ada konsekuensi, akan ada hukuman. Nah, mengapa harus keyakinan? Makanya kita ganti dengan keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Dibuat bersama-sama agar diyakini, agar apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, itu dia sendiri yang mau. Bu, saya mau kelas saya bersih.
Oh, berarti tidak membuang sampah sembarangan. Dia sendiri yang menentukannya. Nah, di sini kemarin, nah kita membuat keyakinan kelas di kelompok B3. Nah, saya tanyakan dulu kemarin, kelas impiannya seperti apa sih? Ini Bu, kelas impiannya seperti apa? Tuh ada yang gambar yang keren Bu, saya yang berkacamata itu Bu, dia bilang, Bu, saya mau kelasnya bersih Bu, saya mau kelasnya Ibu terang Bu, katanya. Oh iya, kita tuliskan Bu, kita bantu nuliskan, tapi dia yang mengeluarkan pendapatnya. Terus dengan kelas impian kita dapat mewujudkan keyakinan kelas kita. Nah, Bu, saya mau kelas-kelas impian saya mau bersih Bu. Nah, oh berarti tidak membuang sampah sembarangan. Terus lagi, Bu, kelas impian saya itu yang aman Bu, yang tenang, yang aman. Berarti keyakinan kelas saat belajar tidak berisik. Ada juga kan yang ganggu-ganggu teman. Nah, berarti kalau yang mengganggu teman, berarti tidak keyakinan kelasnya sudah tidak dipenuhi. Oh, berarti dia menyadarkan diri sendiri. Oh, ini keyakinan kelasnya tidak dipenuhi. Iya. Itu ya Ibu ya, peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut. Sini. Nah, sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja sih Bu kebutuhan dasar manusia itu? Apa ya Bu? Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bu, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, sini ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, pasti ya Ibu ya tahu, kita sudah tahu semua kebutuhan bertahan hidup itu seperti sandang, pangan, keamanan, dan yang lainnya ya Ibu, fisiologis ya, makanan, air, ketiga, keamanan, kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua adalah kebutuhan cinta dan rasa diterima. Di sini kebutuhan Tuhan akan cinta kasih sayang, memiliki dan menerima dari orang lain, dan penerimaan dari orang lain maksudnya. Manusia membutuhkan koneksi sosial dan interaksi dengan orang lain untuk merasa bahagia dan puas. Kadang-kadang anak-anak itu ya Ibu, anak-anak itu kadang-kadang di situ ada yang duduk terdiam, rasa diterimanya itu rasa belum ya. Jadi tugas kita sebagai guru, ada apa nak? Ada apa? Kita meminta anak yang lain untuk menemaninya. Kadang ada yang pendiam kan? Ada yang pendiam. Nah, oh berarti ini anak ini perlu dirangkul untuk menerima rasa diterimanya dengan teman-teman, ya. Terus kebutuhan akan kekuatan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk rasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri, merasa kompeten, merasa dihargai. Manusia ingin merasa bahwa mereka mampu mencapai tujuan mereka dan membuat perbedaan dunia. Terus yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan merasa bebas untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Manusia ingin memiliki autonomi dan tidak ingin dibatasi atau dikendalikan orang lain. Terus yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Ini adalah kebutuhan yang paling tinggi ya Ibu. Kebutuhan manusia akan kebutuhan kesenangan ini. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk mencapai potensi seseorang untuk menggunakan bakat dan kemampuannya secara
maksimal untuk membuat kontribusi yang berarti bagi dunia. Oke, yang selanjutnya Ibu. Nah, di sini ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Ya. Dan di sini ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya 5 posisi kontrol tahapan murid. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Oke, lanjut ya Ibu. Nah di sini ini 5 posisi kontrolnya. Guru bisa menghukumnya dengan menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau yang membuat rasa bersalahnya berceramah, seharusnya kamu tidak begini-begini, ibu kecewa sama kamu ini, berarti itu membuat orang rasa bersalah. Terus sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Biasa kita membela kan, ada membela sebagai teman. Posisi kontrol itu sebagai teman nih, kadang itu juga bisa saya alami. Kadang membela, ini boleh ada kayak gini, ini boleh tidak seperti ini. Nah, kadang. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Terus ke manajernya mengajukan pertanyaan. Di sini penghukum sudah jelas ya Ibu ya. Posisi penghukumnya kita sudah tahu semua bagaimana pengertian yang penghukum itu. Terus membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini dengan pernyataan seperti ini, kamu sudah tahu bahwa begini-begini, ibu lelah, ibu capek, nah harusnya kamu tidak begini-begini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Terus posisi teman, posisi pemantau. Di sini Bu, posisi manakah yang paling berbahaya Bu? Dari keempat posisi menghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau ini yang mana Bu? Yang paling parah Bu, yang mana Bu? Iya, ada yang membuat rasa bersalah. Apalagi Bu? Ada pendapat lain? Ayo Bu Ririn, apa alasannya? Bagaimana alasannya Bu Ririn? Kalau hukuman sekali habis dihukum sudah nggak hati-hati lah. Cuman kalau membuat orang merasa bersalah itu rasanya tuh sakitnya lama sekali. Apalagi karena saya pribadi seperti itu. Jadi kalau misalnya cuman sekedar hukuman, nyatakan kita dapat hukuman karena kita tidak taati aturan, ya kan? Tadi pasalnya seperti itu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, itu kan otomatis kita akan merasa terus kita harus introspeksi terus seperti apa, nanti takutnya menjadi negative thinking, orang kita overthinking lah ya. Jadi benar-benar merasa bersalah, nanti takutnya begini merasa bersalah, jadi seperti itu. Pada saya lebih sakit hati yang itu. Iya, ini posisi kontrol yang paling parah itu ialah benar kata Bu Dedin, membuat orang merasa bersalah, karena itu mainnya ke hati ya Bu ya. Sakit hati kita. Kalau penghukum sekali dihukum, besok paling dihukum aja, paling besok aku dihukum aja selesai. Sudah aku disuruh lari 5 kali lapangan, udah selesai. Kalau membuat rasa bersalah, tersayat-sayat ya Bu ya. Padahal itu biasanya yang dengan suara yang lembut, dengan lemah lembut, begini, tapi dalam banget kata Bu Emi.
dalam banget karena ke hati. Kalau posisi kontrol teman itu tidak bisa juga kita terapkan di sekolah kita karena eh, nantinya kalau kita menerapkan itu ke murid kita, nantinya dia akan selalu mencari kita, mengandalkan kita. Dia tidak, aku nggak bisa, aku nggak, tenang aja, ada aja ibu Suhayati, tenang, ada aja ibu Suhayati nanti membantu saya. Nah itu pikirannya jadinya. Jadi posisi kontrol teman itu bukannya meningkatkan motivasinya, malah kalau dia melakukan kesalahan, tenang aja, ada aja yang diandalkan. Kalau posisi memantau, hanya sekadar memantau kegiatannya. Terus kalau posisi manajer, nah ini posisi yang paling diharapkan. Posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah, terus menguatkan. Nah, di sini bisa pertanyaannya, apa yang terjadi? Kita apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan. Kita menanya, bukan kita langsung menghukum, kamu bang begini-begini, kamu begini-begini, bukan seperti itu untuk menghukum. Ya, posisi manajer lah yang selalu diharapkan. Lanjut di sini. Nah, di sini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, apa ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Murid diminta push up? Menggantikan kertas teman? Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh tidak mengenakan, ya ini ya Bu ya. Oke, tidak mengenakan sepatu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Iya ini ya. Oke, kita lanjut, yaitu paham mudah, hukuman dan konsekuensi serta restitusinya. Terus, nah ini tadi posisi kontrol mana yang Ibu lakukan di 5 posisi kontrol ini tadi? Apakah Ibu ada di posisi menghukum, membuat rasa bersalah, atau teman, atau posisi memantau, atau posisi manajer? Kalau Ibu Nur Asia, posisi mana Bu? Tergantung situasi. Oke. Ayo, kalau Ibu Yeti, ayo Bu Yeti, posisi kontrol mana Bu Yet? Posisi mana Bu? Pemantau ya, oke. Ayo Bu Jar, posisi mana Bu? Enggak disebutkan aja posisi mana? Nah, posisi mana Bu? Ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman. Kalau Ulun jujur Bu, Ulun bisa menghukum, Ulun bisa merasa bersalah, membuat. Nah, Ulun bisa juga Bu mengalami sebagai teman, Ulun jadikan teman dia. Terus Ulun juga bisa memantau. Sekarang sama ya Bu ya, tidak menafik ya. Saya udah pernah mengalami semua itu. Iya sama ya Bu ya, sama aja. Terus karena kita sudah tahu dan sudah belajar, jadi kita meningkatkan posisi kontrol kita dari menghukum ke manajer. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan posisi kita ya. Dari posisi menghukum, membuat rasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi memantau menjadi posisi manajer. Oke. Lanjut ya Bu. Nah, ini sudah tadi. Nah, di sini yang tadi pengertiannya posisi kontrol. Manajer itu respon
menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi yang paling oke ya Bu ya, posisi paling bagus. Nah, sini satu lagi Bu. Nah, di sini untuk menunjang posisi manajer maka adalah segitiga restitusi. Apa aja sih segitiga restitusi? Nah, di sini segitiga restitusi adalah ada 3 hal di dalamnya, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini tugasnya kita sebagai guru yang menjadikan kita sebagai posisi manajer tadi dengan segitiga restitusi ini. Jadi bila ada anak yang berbuat salah, tidak langsung kita menghukumnya, tapi kita menanyakan dulu, kita panggil dulu anaknya, kita panggil dulu. Nah, kita tanyakan, kenapa? Ada apa tadi sayang? Ada apa? Mengapa begini? Nah, setiap orang saya menstabilkan emosinya, menstabilkan identitasnya. Oh iya, setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Atau misalnya dia tuh sudah pukul temannya, oh untungnya kamu tidak pukul lebih parah lagi. Dia kan hatinya kan tidak langsung, oh ternyata ibu ini tidak langsung, kalau biasa yang hukuman, kenapa begini, ya kan? Kalau menstabilkan identitasnya, Bu, oh, ibu juga pernah dulu terlambat, ibu juga pernah dulu mengganggu teman, ibu juga pernah dulu mencubit teman. Nah, itu dia merasa terbuka tuh Bu. Dia oh ibu juga pernah nih melakukan hal ini. Oh berarti ada kawannya Bu, ada temannya. Oh berarti ibu juga pernah. Jadi hatinya itu lebih mau mengungkapkan apa yang terjadi tadi ya Bu ya. Terus setelah itu dia cerita, validasi lagi kebutuhannya. Nah, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Oh iya Bu, dia juga mukul saya Bu, ini. Nah, apakah sikap kamu dengan membalasnya tadi, apakah sikapnya bagus kan? Oh tidak Bu, karena ini. Nah, pasti ada banyak alasan. Jadi kita mendengarkan alasannya. Nah, terus apa ada cara lain selain membalasnya itu? Apakah ada cara lain? Mungkin ada cara lain, ditegur dulu kah? Kamu jangan pukul aku, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ada cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Ya, terus setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Nah, oh iya, kemarin Bu aman, tidak memukul teman. Nah, kira-kira nilai mana yang kita langgar? Oh, anak itu merasa sedang karena dia tadi telah menuliskan keyakinan kelasnya. Saya telah menuliskan keyakinan kelas saya bahwa saya akan aman. Keyakinan kelas saya tidak mengganggu teman, tidak berisik. Berarti saya telah tidak mematuhi keyakinan kelas saya. Berarti dari nilai dari dalam dirinya sendiri Bu, kontrol dirinya sendiri Bu. Jadi anak itu tidak akan mengulanginya lagi karena semua itu sudah diyakininya tadi di keyakinan kelas tadi ya Bu ya, impian kelas dan keyakinan kelas tadi. Jadi posisi kontrol dan segitiga restitusi adalah capaian untuk permasalahan anak. Jika ada anak yang bermasalah, kita dapat menggunakan
segitiga restitusi untuk menstabilkan identitasnya, validasi hukuman, dan menanyakan keyakinannya. Nah, tapi tidak mesti segitiga restitusi ini terus kita tegakkan atau terus kita gunakan. Misalnya ada masalah hal-hal kecil, tidak mesti dengan segitiga restitusi kita pecahkan. Jika masalahnya yang lebih parah, mungkin dengan ini kita pecahkan. Oke. Sini, nah, sini ini adalah kesimpulan dari disiplin positif, teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, sebelum berakhir, ini sudah sampai di ujung kita ya. Ulun minta satu atau dua orang merefleksikan tentang kegiatan kita ini. Ulun minta siapa yang bersedia, Bu? Dari kegiatan disiplin positif kita hari ini. Ibu Wiyati, Ibu Emi, atau Ibu Ririn? Ya, oke. Ibu. Baik, terima kasih. Saya sedikit merefleksi dari kegiatan kita hari ini. Bagi saya pribadi, saya mengingat kembali apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan, dan apa itu hukuman. Jadi sebagai pendidik, ingin sekali rasanya menerapkan itu di kelas setiap harinya. Kita tanamkan disiplin positif terhadap anak, tata cara kita ketika menangani masalah dari individu di kelas kita. Dan apalagi ya, untuk segitiga restitusi tadi ya, alhamdulillah jadi lebih tahu dari penanganannya ya, dari tidak langsung menyalahkan anak ketika dia berbuat salah. Kita identifikasi dulu bahasanya ya, kita tanyakan, lalu kita tahu permasalahannya, dan kita ingatkan apa sih keyakinan kelas kita, apa yang harus kita ikutin itu berdasarkan dari hati kita, bukan paksaan atau aturan yang harus ditaati, tapi keyakinan kelas kita yang memang harus kita ikuti dari hati kita, gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti, silakan. Ibu Emi atau Ibu Riri? Terserah. Iya. Gak apa-apa, yang dekat Bu. Jadi Terima kasih saja untuk refleksi materi yang telah diberikan hari ini. Alhamdulillah sangat memberikan pengalaman yang baru bagi kami. Yang sebelumnya semua tadi yang dari beberapa itu kita telah lakukan, antara hukuman, kemudian yang menyakiti hati, terus sebagai teman, itu tadi baru sadar lah sekarang ya, setelah melihat itu tadi. Jadi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer di kelas kita. Jadi berusaha untuk mengontrol diri kita supaya disiplin positif itu tadi, diri kita menjadi manajer di dalam kelas sehingga tidak ada yang menyakiti anaknya. Semoga nanti ke depannya kita lebih baik lagi. Dan ya, untuk solusi yang terakhir tadi, segitiga restitusi, seperti yang dibilang Bu Aisyah tadi, jadi kita tidak harus semuanya melakukan melalui 3 tahap segitiga restitusi. Jadi bisa kita terapkan pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita bisa
menjadikan diri yang kita disiplin, yang benar-benar disiplin positif, tidak hanya karena hukuman, karena kita takut dihukum, karena kita takut ditegur, tapi diri kita pribadi memiliki disiplin positif yang seperti dipaparkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya. Terima kasih Ibu Ririn dan terima kasih Ibu Wiyanti. Kita sebagai pendidik harus menjadi contoh positif bagi murid-murid kita. Nah, di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Posisi kontrol kita yang mulanya semua itu kita alami, kita akan meningkatkannya menjadi posisi manajer. Insya Allah perlahan-lahan ya, tidak bisa membalikan telapak tangan ya. Jadi perlahan-lahan mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi manajer di dalam kelas dan di sekolah kita. Terus segitiga restitusi juga dapat kita terapkan. Kita tahu bagaimana caranya mengatasi masalah kepada anak, dan kita dapat yang tak kalah pentingnya yaitu keyakinan kelas yang bisa kita terapkan ya Ibu ya di dalam kelas kita masing-masing ya. Yang terakhir adalah teori motivasi dari dalam diri kita itu adalah hal yang sangat penting. Kita sendiri yang akan mengontrol diri kita, mau dibawa kemana diri kita, mau ke arah yang lebih baik tentunya. Semoga kita semua dapat menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik, dan pada akhirnya kita akan menerapkan budaya positif dari diri kita sendiri dulu, baru kita akan mencontohkannya kepada murid-murid kita dan orang-orang di sekitar kita. Demikian Ibu, demikian paparan dari saya. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya. Minta rela ulun seberat artian waktu pian lambat kulitnya. Terus kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Bu, ucapkan salam. Biasanya kalau gitu sebelum kegiatan kita apa dulu ya? Apa ya teman-teman? Berdoa pintar. Bagaimana sih untuk berdoanya? Tegakkan tangan, hadapkan tangan.
berapa? 6. Bulan? Bulan 6 juga. Tahunnya? Tahun? Pinky Pintar 2024. Nah, teman-teman, hari ini Bu Guru mau kita mewujudkan kelas impian kita. Nah, nanti Bu Guru minta teman-teman menuliskan, nanti dibantu sama Bu Guru ya. Dibantu sama Bu Guru ya teman-teman. Kita menuliskan kelas impian. Kelas impian itu kelas yang pian inginkan. Seperti apa? Siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Kelas impiannya seperti apa? Oh iya, mainannya banyak. Bu gurunya sayang sama iya. Kelas impiannya seperti apa? Kelas impiannya seperti apa? Oh, mainannya yang banyak. Mau juga. Terus iya. Siapa yang suka kelas yang bersih? Siapa yang suka kelasnya terang? Iya. Nah, jadi kelas impiannya tadi Bu gurunya sayang, terus banyak mainannya, banyak perlengkapannya, terus lagi kelasnya bersih, terus lagi temannya juga banyak, aman dan sayang ke iya, banyak juga perlengkapannya. Nah itu adalah kelas impian ya. Terus yang di sebelahnya ini adalah kelas impian tadi, nanti kita tulis di sini, kita bantu, nanti dibantu sama Bu guru ya. Terus yang di sebelah sini adalah keyakinan kelas. Ya, sudah bisa baca? Bisa. Nanti diajarin sama Bu guru ya. Iya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, dulu kan tidak peraturan kelas. Kalau peraturan itu harus dipatuhi. Nah, kalau tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan hukuman. Kalau ini yang kita keyakinan kelas, keyakinan kita sendiri, misalnya keyakinan kita, oh saya mau kelasnya tidak berisik Bu. Nah, iya. Nanti kalau cowok-cowok sudah yakin bahwa dia tidak akan berisik, maka kelasnya akan aman. Oke? Nah, di sini aja kita tuliskan juga. Iya, pintar berarti kalau di kelas tidak keyakinannya saya tidak akan berisik ya. Berarti dari dalam hatinya ya, oh saya tidak akan berisik. Apalagi keyakinan kelas yang ingin dicapai teman-teman, ayo. Keyakinan kelas yang ingin ditanamkan di dalam kelas ini apa aja? Oh iya, pasti berarti aman, tidak berisik. Apalagi ada yang lain?
Aleta tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Nggak tahu. Boleh lihat kamera dikit? Nah, iya. Aleta nggak tahu Bu Guru panggil ke sini. Nggak tahu, iya. Tadi pagi Bu Guru lihat Aleta datang ke sekolahnya terlambat. Iya. Aleta, Bu Guru juga bisa datang terlambat. Dan Aleta bukan salah satu-satunya yang datang terlambat ya. Iya. Bu Guru mau tahu alasannya Aleta datang terlambat kenapa ya? Bangunnya kesiangan. Kenapa tuh jadi bangunnya kesiangan? Tidurnya kemalaman. Oh, tidurnya kemalaman. Nah, gimana Aleta, gimana ya caranya supaya Aleta tidak datang terlambat lagi? Bangunnya harus pagi-pagi. Pinter Aleta. Nah, terus keyakinan kelas kita yang sudah kita buat kemarin masih ingat? Masih ingat. Ya, apa tuh keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kira-kira mulai kapan nih Aleta bisa datang ke sekolahnya tepat waktu? Bangunnya pagi-pagi. Iya, mulainya kapan ya? Oh, besok. Iya. Nah, terima kasih Aleta sudah mau merubah datang ke sekolahnya lebih awal, lebih pagi. Oke. Nah, terima kasih Aleta. Nah, Ibu mau terima kasih Aleta. Nah, gimana perasaannya Aleta setelah bicara dengan Ibu? Senang ya? Boleh ada? Oke, bagaimana perasaannya Aleta? Aleta senang. Terus gimana lagi? Setelah kita bicara, setelah kita ngomong, Aleta senang ya? Oke. Dan Aleta tidak melakukan dan tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Ya, terima kasih Aleta. Ya, Aleta boleh kembali ke kelas ya dan latihan lagi. Oke? Dadah Aleta. Terima kasih.